Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali ketemu lagi dengan saya, Kemot 165 di Ragam Kisah. Dan ya kali ini teman-teman, saya ingin menyampaikan sebuah kisah tentang Trunojoyo yang dieksekusi dengan sangat sadis. Eksekusi yang dialami oleh Trunojoyo ini termasuk yang paling kejam. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Ragam Kisah. Trunojoyo adalah salah satu tokoh yang pada saat itu di masanya dia adalah yang paling gencar melakukan perlawanan terhadap VOC dan juga terhadap Mataram. Jadi kisah ini berawal dari penaklukan Madura oleh Sultan Agung Mataram. Sultan Agung Mataram selain menaklukkan Madura juga menaklukkan Surabaya dan wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk Tuban dan juga Gresik. Pada saat itu Sultan Agung Mataram untuk memimpin Madura, ia menunjuk salah seorang bangsawan lokal yang bernama Raden Prasena. Raden Prasena pun dinikahkan dengan putri dari Sultan Agung Mataram, meskipun tidak dikaruniai keturunan. Nah, Raden Prasena pun akhirnya memiliki keturunan dari selirnya. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, maka tahta beralih ke sang putra, yaitu yang bernama Raden Saidin dan gelar sebagai Amangkurat I. Nah, Amangkurat I ini berbeda dengan Sultan Agung Mataram yang pertama. Jika Sultan Agung Mataram yang pertama ini menolak dan membangkang terhadap VOC, tetapi kebalikannya, justru Amangkurat I ini melakukan kerjasama dengan VOC atau Belanda. Sehingga terjadilah dalam sejarah tercatat ada beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Alit. Dan sejarah pun mencatat pada era kepemimpinan Amangkurat I, Amangkurat I ini membantai banyak ulama para pendukung Raden Alit. Bahkan dikabarkan ulama yang dibantai oleh Amangkurat I ini mencapai ribuan. Beberapa belas tahun kemudian kembali terjadi polemik di Mataram. Kali ini Pangeran Adipati Anom yang merupakan putra dari Amangkurat I berniat melengsarkan Amangkurat I atau ayahandanya. Hal ini disebabkan Raden Anom mendengar bahwa status putra mahkota dialihkan kepada sang adik. Karena hal itulah Raden Anom melakukan perlawanan terhadap ayahnya sendiri. Nah, di suatu hari dikenalkanlah Raden Anom, sang putra mahkota Mataram ini, dengan sang Trunojoyo yang juga merupakan cucu dari Raden Prasena. Trunojoyo ini adalah saudara lain ibu dari penguasa Madura pada saat itu, yaitu Cakraningrat II. Dari awal, Trunojoyo memang tidak menyukai Madura menjadi wilayah kekuasaan Mataram. Karena Trunojoyo menganggap penguasaan Mataram atas Madura adalah sebuah penjajahan. Gayung pun bersambut keinginan Raden Anom untuk memberontak terhadap Mataram, yang lebih tepatnya memberontak terhadap sang ayah sendiri karena merasa dirugikan akibat mendengar desas-desus bahwa status putra mahkota dialihkan. Maka Trunojoyo menyambut dengan baik kerjasama antara Trunojoyo dan Raden Anom. Salah satu penulis dari Belanda, yaitu H.J. de Graaf, dalam catatannya menyebut perlawanan Trunojoyo ini mendapat dukungan yang luar biasa dari rakyat Madura. Dan sebagian besar rakyat Madura rupanya memang menginginkan lepas dari Mataram. Dan pada saat Trunojoyo melengsarkan Cakraningrat II, rakyat Madura mendukung apa yang dilakukan oleh Trunojoyo. Dan pada saat itu Trunojoyo menyatakan Madura sebagai negeri yang bebas, tidak tunduk kepada Mataram. Trunojoyo juga hanya didukung oleh rakyat Madura, tetapi juga oleh bantuan dari orang-orang Makassar, tepatnya dari pasukan yang dipimpin oleh Karaeng Galesong. Karaeng Galesong ini adalah
pasukan pendukung Sultan Hasanuddin Goa yang juga pada saat itu sudah sangat dirugikan oleh VOC karena Sultan Hasanuddin Goa berhasil direbut oleh VOC, sehingga terjadilah interaksi antara Trunojoyo dengan sisa-sisa pasukan Sultan Hasanuddin Goa. Nah, pasukan gabungan Madura dan Makassar ini juga mendapat dukungan dari pasukan Banten dan juga Cirebon, sehingga ini membuat kekuatan Trunojoyo semakin bertambah dan sepak terjang Trunojoyo pun lebih berani. Sang Trunojoyo yang pada saat itu didukung oleh Kesultanan Banten yang mengalami krisis antara Kesultanan Banten dengan Mataram, menjelma menjadi kekuatan yang sangat menakutkan bagi Mataram ataupun VOC. Bahkan dukungan-dukungan yang diterima Trunojoyo ini luar biasa karena ternyata pada saat itu masih banyak para ulama atau pembesar-pembesar Islam yang merasa kecewa dan menolak untuk lupa atas pembantaian para ulama yang dilakukan oleh Mangkuratma. Maka terjadilah perang besar sehingga Trunojoyo bisa bergerak dengan bebas dan mampu menguasai beberapa wilayah-wilayah yang awalnya adalah wilayah bagian dari kekuasaan Mataram. Hingga pada akhirnya Trunojoyo berhasil menaklukkan Mataram, membuat Sultan Mataram Amangkurat I melarikan diri yang ditemani oleh Raden Anom atau yang kelak bergelar menjadi Amangkurat II. Nah, melihat kondisi seperti itu dan Raden Anom merasa khawatir, akhirnya Raden Anom berbalik mendukung sang ayah atau Amangkurat I. Meskipun pada awalnya pemberontakan Trunojoyo ini didukung penuh oleh Raden Anom, namun ketika melihat begitu kuatnya Trunojoyo, ia mulai berpikir untuk kembali mendukung ayahnya. Namun, itu pun dengan catatan bahwa status putra mahkota tetap disandang oleh Raden Anom. Singkat cerita, Amangkurat I wafat dalam pelarian dan dimakamkan di Tegal. Trunojoyo dengan bebas dan mudahnya akhirnya menguasai Kesultanan Istana Mataram. Pusat pemerintahan Mataram itu pun dikuasai oleh Trunojoyo. Bahkan Trunojoyo menikahi salah satu putri dari Amangkurat I. Pada saat itu, VOC menyatakan dan mengakui Raden Anom sebagai penguasa Mataram pengganti Amangkurat I dan bergelar menjadi Amangkurat II. VOC akan membantu secara penuh perlawanan Amangkurat II terhadap Trunojoyo, namun dengan catatan-catatan yang sebetulnya sangat merugikan bagi Mataram, yaitu Mataram harus melepas sebagian besar wilayahnya, bahkan wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah-wilayah yang sangat penting dan diserahkan kepada VOC. Syarat lainnya, VOC juga mengajukan bahwa biaya perang keseluruhan itu ditanggung oleh Mataram. Syarat yang diajukan oleh VOC ini luar biasa berat. Pelabuhan-pelabuhan dari sepanjang Jawa yang berada di wilayah kekuasaan Mataram itu harus digadaikan kepada VOC selama biaya perang yang dikeluarkan oleh VOC belum dilunasi oleh Mataram. Setelah kedua belah pihak bersepakat, akhirnya pihak VOC mengerahkan ribuan pasukan untuk mengejar Trunojoyo. Bahkan Spilman pun menunjuk Kapiten Jongker untuk memimpin penyerangan di darat dan di laut dipimpin oleh Arung Palaka. Perlu diketahui teman-teman, Kapiten Jongker ini bukan berasal dari Belanda. Kapiten Jongker ini adalah asli orang pribumi, yaitu yang berasal dari Sulawesi. Pasukan Arung Palaka dari Bone, salah satu pangeran Bone yang pada saat itu melakukan perlawanan terhadap Sultan Hasanuddin Makassar. Nah, gabungan pasukan VOC yang dipimpin oleh Spilman, Kapiten Jongker, dan juga Arung Palaka, ditambah lagi pasukan dari Mataram, akhirnya mampu mendesak Trunojoyo. Bahkan pasukan cadangan Trunojoyo pun dibuat kocar-kacir. Hingga di penghujung tahun 1679, Sang Trunojoyo berhasil ditangkap oleh VOC dan diserahkan ke Mataram. Dan VOC pun menyerahkan
Trunojoyo kepada Amangkurat II. Dan Amangkurat II sebagai penerus Amangkurat I, penguasa Mataram atau Sultan Mataram, akhirnya memutuskan Trunojoyo harus dihukum mati. Eksekusi mati ini tepat pada tanggal 2 Januari 1680. Dan eksekusi ini dilakukan langsung oleh Amangkurat II atau Raden Anom. Ya, dalam kondisi yang tidak berdaya, tepat pada tanggal 2 Januari 1680, Trunojoyo dieksekusi mati langsung oleh Amangkurat II dengan keris yang bernama keris Kiai Balabar. Dari berbagai catatan sejarah tanah Jawa, keris yang ditusukkan oleh Amangkurat II ke tubuh Trunojoyo tepat menembus jantung, dan si keris itu sembus hingga ke punggung. Bahkan sadisnya Amangkurat tidak berhenti di sana. Setelah ditusuk setelah tubuh Trunojoyo ditusuk dengan keris Kiai Balabar, tubuhnya pun dicabik-cabik oleh Amangkurat II. Bahkan hati sang Trunojoyo itu sendiri dikeluarkan dari tubuhnya, dimakan mentah-mentah. Bahkan Amangkurat meminta para pejabat istana Kesultanan Mataram diperintahkan untuk memakan hati sang Trunojoyo dengan mentah-mentah. Tidak berhenti di sana, dibakar rasa dendam dan kebencian yang besar terhadap Trunojoyo, Amangkurat II memenggal kepala Trunojoyo. Kepala sang Trunojoyo yang sudah dipenggal itu disimpan di depan peraduan atau kamar. Jadi Amangkurat II ini memerintahkan semua orang yang keluar masuk peraduan itu, keluar masuk ruangan tersebut, harus menginjak kepala Trunojoyo. Tidak berhenti di sana. Amangkurat II juga setelah melakukan pemenggalan dan disimpan lalu diinjak oleh semua abdi dalam dan pembawa keraton Mataram, lebih parahnya lagi, kepala sang Trunojoyo, penggalan kepala sang Trunojoyo itu ditumbuk hingga hancur dalam sebuah lumpang. Jadi lumpang itu adalah batu cekung yang mungkin biasa digunakan untuk menuuk padi, dan kepala sang Trunojoyo itu disimpan di sana lalu ditumpuk hingga hancur menggunakan lesung dan lumpang dari batu. Mengerikan. Bisa teman-teman bayangkan, itu adalah eksekusi yang paling sadis, paling mengerikan sepanjang sejarah era-era kerajaan di tanah Jawa. Begitu tragisnya nasib sang Trunojoyo yang dicap sebagai pemberontak oleh Amangkurat I dan Amangkurat II, dan begitu kejamnya dengan eksekusi yang sangat-sangat mengerikan. Dan mungkin ya bisa dibayangkan lah teman-teman, eksekusi hukuman mati yang dialami Trunojoyo ini dalam catatan The Story of Java yang dicatat oleh Raffles, dikatakan bahwa kematian sang Trunojoyo ini adalah kematian yang paling tragis dan mengerikan dalam kisah raja-raja di Nusantara. Itu dia teman-teman, kisah kematian Trunojoyo yang dieksekusi dengan sadis. Kita tangkap dari kisah sang Trunojoyo ini, ada banyak-banyak kepentingan. Baik kepentingan sang Trunojoyo terhadap Mataram, baik kepentingan sang putra mahkota terhadap sang Sultan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa politik itu memang tidak pernah mengenal hubungan darah, tidak pernah mengenal hubungan pertemanan. Yang satu-satunya yang dikenal oleh politik adalah kepentingan. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ragam Kisah.